Shalom jemaat yang dikasih Tuhan, kembali lagi kita berada dalam program Morning Call pada pagi hari ini bersama saya Pendeta Abednego Leosai, pendeta jemaat yang melayani di GPIB Jemaat Pelita Kasih Sangatta Pospelkes Siloam Tadoan. Pada hari ini saya mengajak kita sekalian untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Untuk itu mari kita tenang, mari kita satu di dalam doa. Kita akan membaca dan juga merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur Tuhan masih menjaga dan melindungi kami dari tidur kami semalam. Kami bersyukur Tuhan masih memberikan kami napas kehidupan, dan kami juga bersyukur Tuhan masih memberikan kami kesehatan dan kekuatan kepada setiap kami hingga pada saat ini. Sebelum kami beraktivitas melakukan segala sesuatu yang menjadi tanggung jawab kami mau dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami baca pada saat ini. Tuhan berikan kami hikmat sehingga kami dapat mengerti akan kebenaran firman Tuhan yang kami baca, dan juga Tuhan menyatakan Roh Kudus Tuhan dalam kehidupan kami yang dapat mengingatkan kami untuk tetap berjalan dalam kebenaran firman Tuhan. Hanya inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada saat ini bacaan kita terambil dari Injil Lukas pasalnya yang ke-9 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-21, yang menyatakan pada suatu kali ketika Yesus berdoa seorang diri, datanglah murid-muridnya kepadanya. Lalu ia bertanya kepada mereka, kata orang banyak, siapakah aku ini? Jawab mereka, Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan bahwa orang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Yesus bertanya kepada mereka, menurut kamu siapakah aku ini? Jawab Petrus, Mesias dari Allah. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya mereka jangan memberitahukan hal ini kepada siapapun. Demikian bacaan kita pada saat ini. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada banyak cara bagi kita untuk mengenal dan juga mengetahui seseorang. Bahkan kita juga dapat dipermudah dengan dunia maya yang hingga pada saat ini menjadi eksis dalam kebutuhan kehidupan manusia. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah kita sungguh mengenali orang-orang yang ada di sekitar kita? Tentu jawabannya tidak. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, dalam pelayanannya Yesus, paling tidak ada beberapa tokoh juga yang bertanya tentang Yesus. Yaitu saya mencatat ada 2 tokoh yang bertanya tentang Yesus. Yang pertama, ketika Bapak Ibu membaca di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-30, tokoh pertama bernama Yohanes Pembaptis juga bertanya tentang siapakah Yesus itu. Lalu tokoh kedua juga bertanya, yaitu Herodes, dalam pasalnya yang ke-9 ayat 7 sampai ayat 9 bertanya bahwa siapakah juga Yesus itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam bacaan kita pada saat ini, Yesus pun bertanya kepada para murid. Ada 2 pertanyaan yang disampaikan oleh Yesus kepada para murid. Yang pertama adalah, menurut orang banyak, siapakah aku ini? Dan mereka mengatakan bahwa ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan bahwa orang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit, seperti di ayatnya yang ke-19 ini. Dan juga pertanyaan yang kedua, ketika Tuhan Yesus mengatakan hal demikian, dia bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapakah aku ini? Maka Petrus yang pada saat itu sebagai juru bicaranya para murid mengatakan kepada kepada Tuhan Yesus bahwa Mesias dari Allah. Itu kita dapat melihat di ayatnya yang ke-20. Nah, ketika dengan demikian bahwa
dua pertanyaan Yesus ini menimbulkan dua jawaban yang tentunya berbeda. Pertanyaan yang pertama, bahwa Yesus dikaitkan sebagai Yohanes Pembaptis, sebagai Elia dan nabi-nabi dahulu, itu dikarenakan mereka, orang banyak pada saat itu melihat apa yang dilakukan oleh Yesus ketika ia melayani. Ia sama seperti Elia, yang berarti dia juga pernah, atau Tuhan Yesus juga pernah melakukan mukjizat dalam pelayanannya. Tapi hal yang berbeda ketika jawaban dari para murid yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah Mesias dari Allah. Sekarang pertanyaannya dalam kehidupan kita hari lepas hari untuk kita semua adalah, ketika pertanyaan ini ditunjukkan kepada kita, siapakah Yesus menurut kita? Siapakah Yesus itu dalam kehidupan kita hari lepas hari? Mungkin kita juga seperti orang banyak yang mengatakan bahwa Yesus itu adalah penolongku, Yesus itu adalah sahabatku, Yesus itu yang selalu hadir dalam kehidupan kita hari lepas hari. Namun lebih dalam lagi ketika pertanyaannya mengatakan, seberapa kenalkah kita terhadap Yesus Kristus itu? Nah, mungkin ketika ditanyakan dengan demikian, banyak di antara kita belum mengenal Yesus 100%. Dan saya pun tidak yakin kepada setiap kita ada yang berani benar-benar mau mengatakan bahwa saya kenal betul terhadap Yesus dalam kehidupan kita hari lepas hari. Karena banyak orang di sana bahwa dalam kehidupan kita banyak berbicara tentang Yesus, tetapi sedikit sekali orang yang berbicara dengan Yesus di dalam doa mereka hari lepas hari. Pada hari ini kita mau dikuatkan, seberapa dalamkah kita mengenal Tuhan Yesus? Apakah kita hanya mengenal Tuhan Yesus karena dia telah melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita hari lepas hari? Setelah itu, apakah ada lagi yang Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita? Tentunya ada begitu banyak. Untuk itu hari ini firman ini mau menguatkan kita dan juga menegur kita seberapa dalam kita mengenal Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Jangan sampai kita menjadi sama seperti orang yang di luar sana yang hanya mengenal Yesus sebatas ketika Tuhan Yesus dapat melakukan mukjizat di dalam kehidupan kita. Selanjutnya ketika Tuhan telah melakukan mukjizat, kita hilang dari kehidupan atau bersama-sama dengan Yesus Kristus. Untuk itu saya mau kepada kita semua pada hari ini, kita mau diingatkan, jangan hanya berbicara tentang Yesus, tetapi coba mari berbicara dengan Yesus dalam kehidupan kita lewat doa dan juga persekutuan bersama keluarga kita. Sebab ketika kita mengenal Tuhan Yesus, berarti kita mengenal diri kita sendiri. Firman ini menguatkan kita dalam melakukan tugas dan tanggung jawab kita dan dimanapun kita berada. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hari ini kami sungguh sangat dikuatkan lewat kebenaran firman Tuhan, bahwa memang dalam kehidupan kami sering sekali bercerita tentang Yesus, tetapi kami jarang sekali bercerita atau berkomunikasi dengan Yesus dalam doa kami. Kami seringkali jarang melibatkan Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Untuk itu pada pagi hari ini, firman ini dapat menguatkan kami sebelum kami melakukan segala tugas kami. Kami dapat mengenal Yesus dalam doa kami, sehingga kami dapat melibatkan Tuhan Yesus di dalam setiap pekerjaan kami. Dan biarlah firman Tuhan ini nyata dalam kehidupan kami hari lepas hari. Hanya inilah doa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, demikian morning call kita pada pagi hari ini. Tetap semangat, tetap menjaga kesehatan, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.